Ya, saya ambil ballpoint dan kertas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menunggu saya. Maaf tadi tiba-tiba ada panggilan karena hari Rabu besok harus ada rapat tahunan, jadi harus dipersiapkan apa-apa dilaporkan. Ini tadi mendadak, biasanya meetingnya hari Jumat malam, tapi ini tadi tiba-tiba ada mendadak karena meeting hari Rabu besok. Maaf ya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai ke modul 6. Kalau nanti waktunya masih cukup, kita lanjut ke modul. Tapi ini saya sudah bikin PowerPoint-nya sampai modul 7. Alhamdulillah. Oke, untuk modul 6 ini kita membahas tentang sistem biaya proses. Dan modul 7 kita membahas sistem produksi. Bentar, saya absen dulu, saya catat dulu nama-nama yang hadir. Yang kemarin ditunggu, kita nggak ada pertemuan online minggu kemarin, kok kayaknya nggak nongol ya? Kita tunggu sambil jalan. Bentar, saya catat dulu namanya. Oh ya, kenapa menerima revisi tugas yang kemarin, presentasi kemarin? Kemarin kan saya sudah bilang sebelum pertemuan minggu depan, berarti hari ini kan? Sebelum hari ini berarti harusnya kemarin. Udah di revisi. Kok saya terima apa-apa? Oh, putus-putus ya. Yang kemarin yang dipresentasikan waktu TTM itu kenapa revisiannya belum di-store ke saya, belum dikumpulkan ke saya? Hmm. Maaf, ini tadi saya tiba-tiba ke logout sendiri. Maaf ya, revisiannya tetap per kelompok.
Untuk TTM yang selanjutnya, kita latihan soal-soal ya. Hari nanti. Hari Rabu. Rabu atau besok ya? Hari Rabu. Hari Rabu ada kelas. Ingin membicarakan kelas dulu. Hari Rabu malam ada kelas. Jam 8:30 atau jam 9. Rabu kosong. Oke, pertemuan kita selanjutnya pada hari Rabu bisa ya? Karena hari Sabtu besok saya kayaknya nggak bisa. Oke, hari Rabu pukul 8:30 malam. Atau jam 9. Mau jam berapa? Oke. Jam 9 malam. Jadi nanti hari Rabu kita bahas untuk modul. Oke, agak malaman nggak apa-apa. Kita bahas modul 8, kemudian ketika TTM nanti kita akan latihan soal-soal. Oke. Latihan soal nanti juga akan saya nilai, bukan hanya sekedar mengerjakan aja. Jadi kerjakan benar-benar. Oke, baik, kita mulai untuk modul 6, yaitu tentang sistem biaya proses. Yang pertama, akumulasi biaya dalam sistem biaya proses. Oke, bagaimana sih kita bisa mengenerate atau mengumpulkan, merecognize, bahasa Indonesia, mengakui biaya yang telah. Sebenarnya seperti yang saya selalu katakan bahwa biaya, terutama pada produksi ya, biaya menjadi di departemen produksi bukan hanya terjadi di departemen yang bersangkutan, melainkan ada beberapa bagian dari biaya yang pasti terjadi di departemen-departemen. Nah, untuk departemen produksi itu sendiri juga akan ada beberapa bagian. Nah, dari bagian-bagian itu nanti akan ada berbagai macam biaya-biaya bagiannya. Nah, seperti contohnya di sini. Di Departemen 1, biaya yang terjadi sejumlah 1 juta. Kemudian setelah proses selesai dilakukan pada Departemen 1, akan dilanjutkan ke Departemen 2. Departemen 2 ini barangnya diproses lagi, sehingga ada penambahan biaya sebesar 500.000. Nah, dari Departemen 2, Departemen selanjutnya yang harus melakukan Departemen 3. Jadi, biaya dari Departemen 2 yang terjadi bukan hanya 1 juta dari Departemen 1, melainkan 1 tambah apa yang terjadi di Departemen 2, yaitu sebesar 500.000. Sehingga yang dialirkan atau yang ditransfer ke Departemen 3 biayanya sejumlah 1,5 juta rupiah. Nah, di Departemen 3 pula ini terjadi yang namanya sehingga ada penambahan biaya di sini sebesar 600.000. Sehingga di akhir produksi atau di gudang untuk produk jadi, biaya totalnya adalah 1,5 juta ditambah 600.000, sehingga jadinya 2 juta rupiah. Nah, ada beberapa aliran dalam sistem biaya proses, yaitu ada 3. Yang pertama, aliran produk sekuensial, 2 aliran produk paralel, dan 3 aliran produk selektif. Untuk yang aliran produk sekuensial, ini bahan baku dimasukkan
dimasukkan ke departemen pertama dan setelah selesai diproses di departemen tersebut, maka produk dan biaya akan mengalir ke departemen berikutnya secara sekuensial atau urut seperti yang saya contohkan di atas ini. Jadi dia akan berurutan seperti ini. Nah, untuk yang aliran produk paralel, bahan awal diproses terlebih dahulu dari satu departemen. Nah, setelah selesai diproses departemen awal tersebut, maka produk tersebut digabungkan dengan departemen berikutnya. Contohnya untuk aliran produk paralel ada di buku atau di modul halaman 6.7. Jadi di sini untuk departemen awal kita ada departemen dan departemen 3 dengan masing-masing spesifikasi atau deskripsi pemrosesan. Untuk departemen pertama, kegiatannya adalah pemotongan dan departemen ketiga wiring. Nah, dari departemen pertama dan departemen ketiga, masih produk yang selesai itu nggak akan dialirkan ke satu departemen seperti ketika aliran produk sekuensial itu dia berurutan dari satu departemen ke departemen lain secara berurutan. Nah, yang aliran produk paralel ini untuk departemen awal itu bisa lebih dari satu. Setelah produk selesai diproses pada departemen awal, produk selesai tersebut bisa dialirkan ke departemen yang berbeda. Nah, di sini untuk departemen 1 pemotongan dia dialirkan ke departemen 2 pewarnaan. Dan departemen 3 wiring dia dialirkan ke departemen 4. Nah, setelah selesai dari departemen 2 dan departemen 4 ini salah dilakukan penggabungan di departemen 5 dan selanjutnya departemen 6 ke produksi atau masuk ke gudang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah aliran produk selektif. Dalam bentuk aliran ini, bahan baku yang sama itu diproses di satu departemen yang akan menghasilkan beberapa jenis produk yang akan diproses ke departemen yang berbeda. Contohnya di sini sama pada halaman 6.7 untuk aliran produk selektif, contohnya perusahaan pengolah minyak mentah yang untuk bahan baku minyak kayak gitulah hasilnya, seperti bensin, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu dari satu bahan minyak mentah. Nah, dari situ nanti akan disuling. Nah, karena ada perbedaan suhu pada penyulingan, maka akan dikeluarkan beberapa produk yang berbeda. Jadi di sini dari departemen pertama, dia memiliki bahan baku, yaitu minyak mentah. Dari situ dia akan melakukan. Nah, setelah dilakukan berbagai jenis penyulingan dengan suhu yang berbeda-beda, maka akan dihasilkan produk yang berbeda-beda. Ada departemen 2 bensin, ada departemen 3 solar, dan ada departemen 4 minyak tanah. Nah, dari situ dari masing-masing spesifikasi produk sendiri-sendiri itu akan masuk ke gudang sendiri-sendiri pula karena ini merupakan produk yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Untuk yang selanjutnya, unit ekuivalen. Unit ekuivalen di sini merupakan unit selesai yang dapat diproduksi dalam suatu periode berdasarkan yang digunakan dalam periode tersebut untuk menyelesaikan produk jadi. Nah, jika terdapat sejumlah X unit produk selesai dalam proses akhir, maka seluruh unit tersebut setara dengan beberapa unit produk selesai. Bagaimana kita menghitung unit ekuivalen itu? Pertama, kita harus mengetahui tingkat penyelesaian yang didapatkan oleh unit tersebut. Nah, unit ekuivalen sendiri itu sama dengan unit produk dikalikan tingkat penyelesaian.